mestinya kalau dijual itu tidak ada kaitannya karena sepi, harusnya nggak ada kaitannya. Oke, betul. Logikanya gitu ya. Logikanya gitu. Jangan karena sepi. Kalau karena sepi dijual, salah dari waktu awal. Kalau keadaan sudah rame, kok ternyata masih rugi, ya berarti ada yang salah ini. Kalau dalam situasi normal, bisnis bandara tuh harusnya nggak ada ruginya ya. Betul, harus. Pihak India ngelihat bandara itu harusnya bisa lebih maju lagi dengan konsep yang berbeda. Betul. Kenapa konsep yang berbeda? Karena banyak airport di Indonesia didesain bukan transit airport, tapi end of airport. Jadi orang passenger itu mendarat pulang, mendarat pulang, ya kan? Artinya apa? Orang tidak berlama-lama di airport, tidak seperti di Singapura. Oke, tadi simple ya. Tadi kita udah bahas mengenai bandara yang kok kenapa jadi sepi gitu. Nah, tadi kita udah bahas juga. Mungkin di awal itu seharusnya ada apa sih ya? Data dulu marketnya seberapa besar sih? Baru diputusin, oke, kita bangun bandara di sini. Gitu kan? Harusnya seperti itu ya. Atau bandaranya seperti apa? Dengan kapasitas kelas berapa? Kayak jalanan misalnya kan, jalan ini tonase sekian. Nah, bandara juga begitu, mau nih kelas yang berapa nih? Kan penunjangnya berbeda kan? Berbeda, betul. Nah, itu jadi kita sih di sini kalau kasih masukan sih apa sih ya? Ini apa sih pemikiran kita aja ya, gitu kan? Bukan berarti kita ahli enggak ya. Bebas aja. Bebas gitu. Anggaplah ini apalah gitu lah. Nah, oke, tadi kita udah bahas mengenai bandara yang sepi. Nah, apakah solusinya bandara tersebut harus dijual? Kan ada nih, ya sebut aja Kuala Namu, ya kan? Dijual tuh. Itu solusi bukan sih? Gimana, Pak Pur? Captain? Pak Pur kali ini. Jadi kalau menurut saya kalau dijual ini kita belum lihat ini ya, apa namanya pertimbangannya apa. Mestinya kalau dijual itu tidak ada kaitannya karena sepi, harusnya nggak ada kaitannya. Oke, betul. Logikanya gitu ya. Logikanya gitu. Jangan karena sepi. Kalau karena sepi dijual, salah dari waktu awal ini. Kalau ini bisa jadi karena ini, bisa jadi biaya pengelolaan terlalu tinggi. Terus pemerintah terasa berat untuk ini, ya terpaksa dijual. Tapi jual itu kan kontrak namanya ya. Pasti nanti dalam waktu berapa tahun? 25 tahun itu adalah dia yang membiayai gitulah, dengan hasilnya pungutan airport tax dan segala macamnya itu menjadi haknya si yang harus dipertimbangkan, ya hitungannya harus jelas gitu. Jangan misalnya dijual secara hitungan terlalu murah, ternyata dia bisa mengkolek, ada sewa sewa ground handling, ada segala macamnya, menjadi pendapatan banyak kan bisa. Itu udah pasti Mas. Kita rugi. Udah pasti. Pokoknya semua yang kan pengelolaan disewakan itu kan semua fasilitas yang di bandara itu disewakan kepada pihak lain. Ya saya nggak tahu apakah sebagian atau semuanya. Tapi kalau semua itu kan bisa pengertian ada executive lounge-nya, atau ada ruang tunggunya, ada apa yang berpotensi ada revenue kan juga harus diperhitungkan gitu. Kalau misalnya sekedar airport, terus yang di bandara itu untuk biaya handling itu kan nanti ya ada revenue, ada biaya, itu sudah risiko si pengontrak ya, penyewa katakanlah. Dan pasti namanya menyewa itu juga punya perhitungan, pasti ada untung, dia mikir gitu. Nah, kalau kita misalnya karena merasa kita mungkin berat, berarti kalau kita melihat keadaan sekarang, dikaitkan berita sekarang kan pasti kan biayanya mahal karena penumpangnya nggak banyak, yang bayar airport tax juga belum banyak, sehingga tidak bisa menutup biaya rutinnya, biaya operasi rutinnya itu pasti menjadi pertimbangannya gitu. Kalau keadaan sudah rame, kok ternyata masih rugi, ya berarti ada yang salah ini. Apa salah tarifnya per handling ataukah uangnya tidak masuk semua, ataukah bagaimana gitu. Karena
salah satunya dia walaupun fungsi pelayanan tapi kan tetap ada revenue yang itu nggak semua jadi beban lah gitu. Ada paling nggak saling menutupi lah ya itu. Kalau saya berpikir begitu. Gimana Kep? Kalau Ketan? Kalau case bandara Kuala Namu, tapi saya juga belum tahu ya. Yang pastinya itu dijual secara apa? Kalau tadi bahasa kontrak apa gimana? Kalau baca tadi saya baca itu konsinyasi. Konsinyasi. Ya. Bagi hasil. Bagi hasil selama 25 tahun. Bagi hasil selama 25 tahun. Ya. Artinya kalau menurut saya sih sebenarnya bisnis kalau dalam situasi normal bisnis bandara tuh harusnya nggak ada ruginya ya. Betul, harusnya nggak ada ruginya. Ya. Karena apa? Orang masuk bayar. Untuk airport tax itu kan berapa orang ya kali aja tuh 100.000, 140.000. Ya. Di dalamnya bandara dijual tenang-tenang untuk jualan, sewa lagi, bisnis lagi, ada sewa lagi, biaya parkir, biaya apa kalau situasi normal. Yeah. Artinya kan kalau sampai diambil keputusan untuk menjual untuk saat ini, anggap aja masa pandemi 2 tahun atau anggap 3 tahun. Tapi dia menjual untuk menjual secara ini ya, kita nggak tahu ya konsinyasi itu secara 25 tahun. Kalau menurut saya sih nggak perlu dijual sih kan. Gitu kan? Artinya gini, selama waktu sebelum pandemi kan dia untung. Berarti mereka itu manajemen itu tidak mempunyai krisis manajemen yang baik. Nah, artinya dia siap untung tapi tidak siap rugi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya artinya memang mungkin ada ketidakmampuan memanage kalau saya rasa. Kenapa saya bilang gitu? Karena nggak ada bisnis jasa yang sangat menguntungkan. Bisnis airport tinggal terima duit kok gitu. Ya memang kalau airport juga kan investasi besar di depan. Nah, kembali lagi tadi, kalau memang merasa investasi terlalu besar, kenapa bisa besar? Ya karena kan begini Pak, jadi gini, dulu ngotot mau bikin, gua pakai bahasa kampung aja nih, ngotot mau bikin, nggak pakai anggaran besar, setelah dijadi dijual gitu. Nah itu kan lucu. Iya kan, apa ya, artinya saya buat sesuatu dengan modal orang tua saya misalnya gitu kan, setelah jadi saya kasih ke teman saya jual. Iya kan? Itu analoginya aja ya? Analoginya gitu kan, akhirnya teman itu yang untung gitu loh. Nah itu kalau menurut saya gampang-gampangannya gitu. Kenapa nggak saya olah dengan bagus? Menguntungkan, saya bisa balikin ke orang tua uang itu. Betul. Iya kan? Dengan manajemen yang baik gitu loh. Nah, dan kita mempersiapkan juga, misalnya kalau terjadi suatu kerugian kan ada krisis manajemennya. Betul. Misalnya setiap lagi ada untung kita sisihin berupa cash atau berupa insurance. Kan ada insurance buat yang kerugian seperti itu untuk mengcover. Ya kan, seperti apa bisa diomongin. Kenapa nggak dilakuin itu dulu gitu loh. Jadi nggak perlu sih sebenarnya, kecuali memang nggak pada kemampuan ya. Kalau merasa nggak mampu ya udah jual aja. Kayak gitu. Atau begini nih, kita main nggak perlu orang ahli sebenarnya gitu lah. Jadi kita gini, justru ini karena menguntungkan, terus dijual. Logikanya gini, kalau barang udah nggak bagus, gimana bisa laku dijual? Ya, kayak rokok gua lah, gua jual 2 tahun udah laku nih, gitu. Oh ini gua cepet, karena kalau buat gini, Kuala Namu itu kan menurut gua ya, ini strategis banget. Medan, Singapura deket, ke KL, ke Penang, ya, jadi itu banyak dijual. Mungkin nggak? Ini gua bukannya apa sih ya, ini kira-kira aja menurut gua gitu ya. Jadi tadi kita ngomong bangkrutnya karena bangkrut, sepi, jual aja deh gitu kan. Tapi gue coba
cari pemikiran yang lain nih, bisa jadi enggak. Ini karena justru berpotensi. Ya. Sehingga itu harus dijual. Nah, gimana? Kalau menurut saya ini gimana kan? Kalau namun kenapa yang ngambil kan India kan? Iya, betul. Nah, kenapa? Karena pihak India ngelihat bandara itu harusnya bisa lebih maju lagi dengan konsep yang berbeda. Betul. Kenapa konsep yang berbeda? Karena banyak airport di Indonesia didesain bukan transit airport, tapi end of airport. Jadi orang passenger itu mendarat pulang, mendarat pulang, ya kan? Artinya apa? Orang tidak berlama-lama di airport, tidak seperti di Singapura. Singapura itu kan transit airport. Betul. Orang menunggu terbang nyaman ya bukan nyaman tuh dibuat supaya orang tuh lebih banyak jajan kan. Oh betul. Ngabisin duitnya kan, spend money kan di situ kan. Nah, belanja. Nah, jadi penyewa untung si airport ada kepastian dibayar sewanya. Nah, harusnya airport di Medan itu orang di India dia ngelihat airport itu bisa dikelola menjadi transit airport. Bukan hanya yang tadi Captain bilang ya? Iya. Bukan hanya orang sampai pulang, enggak gitu. Bukan. Ya? Kenapa? Karena kan Medan itu bisa transit orang India, bukan ke Penang. Penang Indonesia. Australia oke. Kan di tengah-tengah rute letak Medan. Yeah. Nah, dia ngelihat ke depan. Tapi kenapa India yang ngelihat, kenapa bukan kita? Itu masalahnya. itu dia. Itu masalahnya. Harusnya kan berapa itu Angkasa Pura 2 dong yang ngelihat itu harusnya. Potensi itu. Dibuatlah sistem airport itu seperti airport transit supaya orang dibikinlah rutenya, dibikinlah fasilitasnya supaya dari India bisa ke sini, bisa ke Australia sih sebenarnya. Tapi seharusnya kan ya si pengelola bandara ya, kemungkinan Angkasa Pura 2-nya masa dia nggak berpikir seperti Captain bilang sih? Nah itu kan pertanyaan. Nah itu dia. Pertanyaan kenapa nggak? Karena ini terjadi dari yang menurut gua ini bandara strategis. Iya betul. Terjadi apa kabar? Nggak ada pembeli. Nggak ada mau tuh. Itu kan. Kecuali nanti mungkin ada maintenance firma maintenance mungkin. Targetnya itu, tapi kalau yang strategis Medan tuh, strategis banget itu. Iya. Tapi berarti bisa jadi dong. Gua berpikir tadi kan kita berpikir kan awalnya kan ini aja ya. Ini karena rugi, bangkrut, terus dijual. Tapi bisa jadi nih justru karena menguntungkan sehingga dijual. Kan pertanyaan kenapa harus dijual gitu kalau menguntungkan? Iya. Kondisinya lagi peak gitu maksudnya. Iya. Oh lagi peak orang laku gitu ya maksudnya. Iya. Tapi gini juga ya, mungkin kita nggak kebetulan kan ini menjualkan kan sekarang ya. Yeah. Di satu sisi lagi pandemi penumpang sedikit, di sisi lain kita mendengar airport itu utangnya banyak. Airport mana pun nggak tahu apakah airport bukan airport AP1 atau AP2 itu katanya utangnya lebih banyak. Kalau utangnya dia banyak, paling tidak selama ada pandemi itu mestinya bulan per bulan dia mesti rugi gitu. Kalau dia terus harus menutupi rugi, ya berarti utang tadi itu. Jadi selama ini belum bisa memikirkan keuntungan. Sorry Pak, jadi gini. Tadi kita sudah bahas Angkasa Pura pengelola bandara, ya. Bukan so tau nih, maksudnya itu kan tempat vital, ya. Mau bisnis apa juga laku sih di situ. Yeah. Pertanyaan kok rugi begitu loh. Sekarang begini ya, kita tahu lah semua udah jadi rahasia umum nih. Kita ambilnya 3x3 meter kita sewa berapa Pak? Jadi mahal. Udah nggak umum kayak di pinggir jalan raya sini, udah mahal banget gitu. Nah terus udah gitu apa sih istilahnya, airport juga udah naik sekarang kan 100.000 saya baca nanti ya gua Airlines People ya, gua di deskripsi gua akan lampirin link berapa jumlah orang yang datang ke Angkasa Pura, sebuah bandara nih, itu mengerikan. Soekarno-Hatta aja dalam setahun itu setidaknya hampir 55 juta orang.
Soekarno-Hatta. Kali 100.000 aja ya. 100.000 coba. Berapa triliun dia dapat? Kan begitu. Nah, ya jadi gini. Nanti dah diskusi yang itu dah. Karena bingung gitu kan, uang banyak kok rugi gitu, kayak Garuda lah contohnya. Siapa sih naik Garuda, kan semua kantor pemerintah dia kan naik Garuda. Atau juga kampus swasta, bos-bosnya naik Garuda gitu kan, kok bangkrut terus gitu. Nanti kita bahas yang itu, jangan intinya. Intinya sih gitu aja. Itu jadi pertanyaan kita ya, soalnya gua sebagai rakyat biasa bertanya gitu kan, kenapa bisa rugi gitu? Karena apa? Angkasa Pura kan hanya pengelola, Pak. Dia nggak punya aset sebenarnya. Aset itu kan pakai uang negara dibangun. Dia ngelola aja. Terus yang bayar siapa? Ya, bank handling bayar, maskapai parkir bayar. Gitu aja sebenarnya. Dapat duit dari parkir mobil, parkir sewa yang nginep. Iya. Belum lagi yang lain-lain gitu. Itu makanya kalau begitu dengar, jadi eligible ya, nggak heran gitu kalau kita berpikir, mohon maaf ya, jadi berpikir kritis gitu. Kan sedikit kritis boleh dong, ya kan, justru dari kritis ini bisa membangun sebenarnya gitu. Karena Kuala Namu itu kalau menurut gue itu bandara yang strategis itu, Pak. Mungkin lebih strategis dia ketimbang Jakarta. Jakarta karena ibu kota aja, gitu. Cuman kalau Kuala Namu itu Pineng, Mondar-Mandir, Singapura, mungkin juga bisa ke Australia. Bandara terstrategis di barat Indonesia, di paling barat Indonesia. Menurut gue gitu, ya. Jadi eligible. Di sini kita bertiga nih mau ngobrol apa sih ya, mau belum tentu benar, ya kan? Belum, benar, apalah. Iya gitu. Ini kalau iseng aja kayak ahli seolah gitu, malah sih ya nggak tahu gitu. Ya, jadi tadi masalah bandara, ya banyak dibangun, tapi banyak yang kurang berfungsi, kurang maksimal. Bukan berfungsi lah, kurang maksimal. Sampai ada dijual. Oke, kita langsung ke yang satu lagi ya. Banyak banget. Tiga dia yang sih. Jadi